Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas I2 dari mata kuliah Inovasi Sistem Informasi dan Teknologi akan mempresentasikan hasil dari laporan UTS kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Narendra Wisnu Acaraka dengan NIM akhir 046 dan teman-teman saya. Saya Abian dengan NIM akhir 034. Saya Putu Bagusan Girwiguna dengan NIM akhir 048. Baik, selanjutnya mungkin kami akan presentasikan dari laporan kami. Nah, laporan kami berisi eh, seperti aplikasi penyedia konsultasi hukum berbasis chatbot artificial intelligence yang bernama Advokita. Latar belakang dari ide perangkat lunak ini yakni adalah akses terhadap bantuan dan informasi hukum di Indonesia itu masih mengalami atau menghadapi berbagai kendala yang signifikan, seperti masyarakat umum, terutama pada pelaku UMKM, pekerja, dan warga pedesaan, itu seringkali kesulitan mendapatkan panduan hukum awal yang cepat dan akurat. Sehingga kondisi ini itu menjadi tantangan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal atau SDGs, khususnya di SDG 16 yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Nah, beberapa masalah utama yang menghambat terwujudnya target eh, SDG 16, terutama SDG 16 yang ketiga, yakni adalah jaminan akses yang sama terhadap keadilan, yang meliputi pertama, biaya yang mahal, seperti konsultasi hukum profesional itu seringkali tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Nah, yang kedua ada keterbatasan akses, yakni adalah jumlah tenaga bantuan hukum yang terbatas dan jam layanan yang tidak fleksibel menjadi penghalang. Lalu yang ketiga adalah kompleksitas informasi. Masyarakat awam itu kesulitan mencari dan memahami pasal atau peraturan hukum yang relevan dengan masalah mereka, sehingga akibat dari tiga masalah tersebut, banyak individu yang beresiko mengambil langkah hukum yang keliru, seperti melewatkan tenggat waktu yang penting, atau melakukan kesalahan prosedur, atau menandatangani perjanjian yang merugikan. Nah, oleh karena itu, diperlukan eh, sebuah solusi inovatif berupa chatbot AI yang dapat menjembatani kesenjangan ini sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam mendukung agenda SDGs di Indonesia. Lalu untuk tujuannya yakni eh, kami ingin mengembangkan chatbot AI Advokita yang mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum umum dengan merujuk pada sumber hukum Indonesia yang valid. Lalu yang kedua, yakni menyediakan fitur pencarian peraturan perundang-undangan yang mudah digunakan, baik secara spesifik maupun deskriptif. Lalu yang ketiga adalah membangun platform yang dapat memberikan notifikasi proaktif kepada pengguna mengenai pembaruan peraturan hukum di Indonesia. Lalu untuk manfaatnya yakni meningkatkan aksesibilitas hukum seperti memberikan akses informasi hukum yang mudah, cepat, dan gratis bagi seluruh masyarakat. Lalu edukasi hukum primer yakni menjadi sumber edukasi bagi masyarakat awam untuk memahami hak dan kewajiban hukum mereka. Lalu ada mitigasi resiko yakni membantu pengguna menghindari kesalahan fatal dalam prosedur hukum dengan memberikan panduan langkah awal yang tepat. Lalu yang keempat, efisiensi yakni memudahkan pengguna menyimpan dan mengakses kembali pasal-pasal relevan melalui fitur bookmark. Lalu untuk batasannya sendiri, untuk menjaga fokus pengembangan kami, eh, di sini kami memiliki batasan untuk advokita, yakni fokus pada hukum Indonesia. Sehingga basis pengetahuan dan sumber data yang digunakan terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lalu tidak menangani dokumen, sehingga perangkat ini itu tidak memiliki fitur untuk meninjau, menganalisis, atau membuat dokumen hukum pengguna seperti surat perjanjian ataupun gugatan. Lalu yang ketiga ada interaksi berbasis teks. Interaksi ini hanya dapat melalui input teks, bukan seperti dari image atau yang lain. Lalu untuk platformnya, aplikasi ini akan dikembangkan sebagai website yang responsif dan dapat diakses melalui peramban di laptop maupun smartphone. Terus selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, Advokita menggunakan metodologi Agile dengan kerangka kerja Serum. Pendekatan ini dipilih karena beberapa alasan.
Yang pertama karena fleksibilitas, di mana pengembangan fitur chatbot AI yang kompleks memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan teknis dan umpan balik pengguna. Lalu ada incremental, di mana fitur-fitur seperti tanya jawab umum, pencarian presisi dan notifikasi dapat dikembangkan dan dirilis secara bertahap. Lalu kolaborasi tim, di mana Serum memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang erat antara pengembang. Dan terakhir ada fokus pada pengguna, di mana umpan balik dan pengujian di setiap akhir sprint akan menjadi dasar untuk iterasi dan penyempurnaan berikutnya. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan dan desain solusi perangkat lunak. Untuk kebutuhan fungsionalnya, itu yang pertama adalah mengautentikasi pengguna, di mana pengguna dapat membuat akun dan masuk ke sistem untuk mengakses fitur personalisasi seperti bookmark. Lalu ada mode tanya jawab umum, di mana sistem dapat menerima pertanyaan dalam bahasa natural dan memberikan jawaban konseptual mengenai hukum sebanding dengan fitur legal FAQ pada Lowbot. Yang ketiga adalah metode pencarian presisi, di mana sistem menyediakan kolom pencarian khusus untuk mencari peraturan dengan output presisi database hukum yang terformat. Yang keempat, fitur simpan pasal, di mana pengguna dapat menyimpan pasal atau hasil pencarian penting ke dalam akun pribadinya. Dan yang terakhir adalah notifikasi pembaruan peraturan, di mana sistem dapat mengirimkan notifikasi kepada pengguna jika ada pembaruan. Untuk kebutuhan non-fungsional, yang pertama adalah kinerjanya, di mana waktu respon chatbot harus cepat, lalu keamanan, di mana data pribadi pengguna dan riwayat percakapan harus dienkripsi dan dilindungi. Yang ketiga adalah ketersediaan, di mana aplikasi web harus dapat diakses 24/7. Yang keempat adalah kompatibilitas, di mana tampilan antarmuka harus responsif dan berfungsi dengan baik. Dan terakhir adalah akurasinya, di mana informasi hukum yang disajikan harus bersumber dari database peraturan Indonesia yang valid dan selalu diperbarui untuk memastikan relevansi. Untuk desain solusinya, proyek kali ini terinspirasi dari sebuah paper Lowbot, di mana Advokita akan menggunakan kerangka kerja machine learning rasa untuk memproses natural language understanding dalam bahasa Indonesia. Solusi ini akan terdiri dari yang pertama front end, di mana sebuah aplikasi web responsif yang dibangun menggunakan framework modern, lalu back end-nya sebuah server yang akan menangani logika bisnis, autentikasi pengguna, dan berfungsi sebagai perantara ke rasa NLU server, dan menggunakan model AI tentunya, di mana inti dari chatbot yang dibangun dengan rasa, dan database-nya, di mana ada database pengetahuan yang berisi kumpulan peraturan perundang-undangan, dan database pengguna yang menyimpan informasi pengguna itu sendiri. Untuk tahapan implementasi teknis, secara teknis, pembangunan aplikasi Advokita mengikuti beberapa tahapan utama. Yang pertama adalah pengembangan model pemrosesan bahasa alami atau NLP, di mana adalah di tahap ini kita melatih dan mengkonfigurasi framework rasa untuk memahami bahasa Indonesia dalam konteks hukum. Tentunya adalah implementasi fungsi tanya jawab, di mana membangun logika dan basis pengetahuan yang akan memberikan jawaban konseptual atas pertanyaan-pertanyaan umum yang dikenali oleh model NLP. Lalu ada pembuatan fungsi pencarian presisi, di mana untuk mengembangkan modul pencarian yang terintegrasi dengan database peraturan perundang-undangan, dan pengembangan fitur akun dan personalisasi, mengimplementasikan sistem autentikasi seperti login dan register untuk membuat fungsionalitas bagi pengguna untuk menyimpan dan memindai pasal. Dan terakhir adalah integrasi sistem notifikasi, di mana membangun layanan background yang dapat memantau pembaruan peraturan dari sumber terpercaya dan mengirim notifikasi proaktif kepada pengguna yang relevan. Selanjutnya adalah bab 3, rancangan antarmuka dan skenario penggunaan. Di sini kami sudah berhasil membuat UI dari website yang diakses melalui handphone. Yang pertama adalah bagian login atau masuk. Di sini user harus memasukkan email dan juga password yang sebelumnya dipakai untuk melakukan sign up. Dan di sini user juga bisa login dengan Google ataupun Facebook. Di sini juga ada fitur ingat saya atau remember me dan juga fitur lupa password. Selanjutnya adalah fitur daftar yang digunakan sebelum user bisa melakukan login, di mana user harus memasukkan nama pengguna, tempat tanggal lahir, email, dan juga password. Jika sudah, user bisa melakukan sign in dan masuk dengan data-data yang sudah user masukkan sebelumnya, dan semua datanya akan disimpan di database sistem di bagian user. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut di sini
ada main page atau halaman utama kita. Jadi di sini user dapat bertanya apapun pertanyaan mengenai hukum yang ada di Indonesia. Eh, Kemudian sistem akan memberikan jawaban di dalam page ini juga. Jadi di sini ada fitur fitur untuk mengubah dari umum ke presisi juga. Jadi dari fitur presisi ini akan diberikan jawaban dari pertanyaan itu lebih spesifik, sementara untuk yang umum itu lebih umum. Kemudian di page selanjutnya itu ada beberapa fitur, yaitu untuk telusuri riwayat. Untuk telusuri riwayat ini user dapat mencari atau menelusuri riwayat dari chat yang telah dia lakukan. Dan untuk buat percakapan baru ini akan ada eh, akan muncul page baru yang masih kosong, yang dimana user dapat memulai percakapan dengan sistem. Kemudian ada riwayat. Di bagian ini akan muncul beberapa list riwayat yang telah user chat yang telah user lakukan. Kemudian di pasal tersimpan ini maka akan ada beberapa pasal yang disimpan oleh user yang akan ditampilkan. Kemudian di page selanjutnya, yaitu page pasal tersimpan, di sini akan muncul beberapa list pasal spesifik yang user simpan. Di page ini juga akan muncul beberapa detail dari pasal tersebut. Juga user dapat menghapus pasal yang tersimpan untuk diganti dengan pasal-pasal yang lain. Kemudian skenario cara penggunaan perangkat lunak. Yang pertama itu akses dan autentikasi. Pengguna membuka situs web Advo kita. Sistem menampilkan halaman utama yang meminta pengguna untuk masuk atau login atau mendaftar. Pengguna memasukkan email dan kata sandi pada formulir login dan menekan tombol masuk. Kemudian verifikasi berhasil dan tampilan dashboard sistem memverifikasi kredensial pengguna. Setelah berhasil, pengguna diarahkan ke dalam dashboard utama. Di halaman ini terdapat kotak input chat yang siap digunakan dan menu navigasi di sisi kiri yang berisi opsi seperti riwayat chat dan pasal tersimpan. Kemudian memulai sesi tanya jawab. Pengguna ingin mengetahui gambar umum mengenai hak pekerja kontrak. Ia mengetik pertanyaan pada kotak input apa saja hak seorang karyawan dan menekan enter. Kemudian sistem memberikan jawaban umum. Chatbot AI memproses pertanyaan tersebut dan memberikan jawaban konseptual dalam beberapa poin, menjelaskan hak-hak dasar seperti upah, cuti, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemudian menggunakan fitur pencarian presisi. Setelah membaca jawaban umum, pengguna ingin melihat langsung bunyi pasal yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Ia mengklik tombol mode pencarian presisi. Melakukan pencarian spesifik di mode pencarian, pengguna mengetik kata kunci aturan PKWT dalam UU Cipta Kerja. Kemudian menampilkan hasil pencarian terstruktur. Sistem menampilkan daftar dari pencarian yang relevan. Hasil teratas menunjukkan kutipan langsung dari pasal yang mengatur PKWT. Kemudian setiap hasil pencarian memiliki tombol simpan pasal. Kemudian menyimpan pasal atau bookmark. Pengguna menemukan pasal yang paling relevan dan mengklik tombol simpan pasal di sebelahnya. Sistem menampilkan notifikasi singkat. Pasal berhasil ditambahkan ke daftar Anda. Kemudian mengakses pasal yang telah disimpan. Beberapa hari kemudian, pengguna tersebut perlu merujuk kembali ke pasal yang ia simpan. Ia login kembali ke Advo kita, mengklik menu pasal tersimpan di navigasi sisi kiri. Kemudian halaman akan menampilkan daftar semua pasal yang pernah ia simpan, termasuk pasal tentang PKWT yang ia simpan sebelumnya, sehingga ia tidak perlu melakukan pencarian ulang. Oke, kemudian kita masuk ke dalam bab 4, yaitu kesimpulan. Akses terhadap informasi hukum yang cepat, akurat, dan terjangkau merupakan
tantangan signifikan di Indonesia. Banyak masyarakat, khususnya dari kalangan non-hukum, menghadapi kesulitan dalam memahami peraturan dan hak-hak mereka yang beresiko menimbulkan kerugian. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diajukan pengembangan aplikasi Advokita, sebuah chatbot berbasis artificial intelligence atau AI yang dirancang untuk berfungsi sebagai asisten hukum digital. Aplikasi ini merupakan langkah strategis untuk mendukung terwujudnya SDGs 16, yaitu menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. Melalui fitur inovatif seperti dua mode interaksi umum untuk tanya jawab konseptual dan presisi untuk pencarian peraturan spesifik seperti fungsionalitas personalisasi seperti penyimpanan pasal atau bookmark dan notifikasi pembaruan hukum. Advokita bertujuan untuk mendemokratisasi akses terhadap pengetahuan hukum. Implementasi aplikasi ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi praktis bagi kebutuhan informasi hukum sehari-hari, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum di tengah masyarakat secara luas. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 3 kelas I2. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.